Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PPPK Guru tahap pertama yang berlangsung selama hari ini sampai tanggal 17 September nanti. Di sini saya sebagai peserta dari PPPK Guru tahap 1 ini yang telah melaksanakan ujian pada hari ini sesi pertama. Langsung aja kita bahas ya. Oke, jadi di sini saya itu akan membagikan sedikit kisah dari pengalaman saya tadi tes PPPK gelombang pertama, hari pertama, sesi pertama. Nah, selain berbagi kisah juga, saya akan coba untuk sedikit ya, tipis-tipis membahas lah apa saja soal yang keluar tadi. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, tadi tuh mulai dari pertama ya, saya datang jam 6 karena jadwal saya jam 7. Nah, ternyata saya tuh terlalu lama menunggu karena verifikasi berkas itu memang mulai jam 7. Jadi kalau datang setengah 7 pun sebenarnya masih nggak apa-apa. Oke, setelah verifikasi berkas, kita langsung diarahkan ke ruang tunggu. Kemudian diarahkan juga ke tempat ujiannya. Nah, di situ kita dibagi pin ujian, kemudian juga nomor ujian. Jadi nomor ujian itu bukan nomor peserta ya, jadi beda lagi segimana tepat kita gitu. Nah, setelah itu mulailah kita ke seleksi yang pertama. Jadi untuk tahap yang pertama itu kita mengerjakan soal manajerial juga sosiokultural. Ini tuh manajerialnya 25 soal, sosiokulturalnya 20 soal. Nah, untuk manajerial itu ada option 1 sampai 4 gitu ya. Jadi kalau pernah kerjakan SKD CPNS tuh mirip banget gitu. Jadi manajerial tentang itu. Sosiokultural juga cuman optionnya ada 5 dan bentuknya tuh sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju kayak gitu kalau sosiokultural. Nah, terus waktunya juga kalau secara pengumuman itu kan waktunya 40 menit ya. Ternyata tadi yang muncul di komputer saya tuh cuma 36 menit. Cuman nggak apa-apa, itu udah cukup banget untuk ngerjain soal manajerial dan sosiokultural. Nah, kalau misalkan ragu-ragu nih, bisa dipencet tombol ragu-ragunya dulu. Jadi, supaya kita nanti bisa tinjau ulang kalau udah sampai soal yang terakhir. Nah, nanti kalau sudah selesai nih, udah merasa yakin tentang manajerial dan sosiokulturalnya, itu bisa langsung disubmit sebenarnya, nggak harus nungguin waktunya habis. Jadi, bisa langsung mulai ke yang selanjutnya, yakni wawancara gitu. Jadi, ingat ya, manajerial sosiokultural itu sebenarnya sama TKP di SKD CPNS. Jadi, kalau udah sering ngerjain, kayaknya akan gampang. Lanjut ya, jadi yang selanjutnya itu, setelah kita submit untuk yang tes ini, kita tuh nunggu dulu 1 menit, gitu ya, bisa buat minum dulu. Nah, terus kita lanjut ke wawancara. Di sini ada 10 soal dan kayaknya sih waktunya 10 menit ya. Tadi saya lupa nggak perhatiin dengan jelas, tapi cukuplah untuk wawancara dibaca-baca sampai 3 kali bolak-balik juga masih cukup. Dan ini juga sama, ini tuh tentang TKP kayak SKD CPNS gitu. Jadi ya 3 materi ini tuh manajerial, sosiokultural, sama wawancara tuh sebenarnya ya kita bisa talar sendiri, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru kayaknya bisalah mengerjakannya ya. Jadi sesuai dengan kisi-kisi dari pemerintah juga yang munculnya soalnya terkait itu gitu. Oke, jadi setelah selesai tahap wawancara, di-submit lagi kan. Nah, kita nunggu lagi 1 menit. Nah, di sini sekarang kita masuk ke ranah teknis. Di ranah teknis ini tuh bener-bener pembahasannya tentang pedagogik dan juga mata pelajaran. Kebetulan saya matematika kan, jadi di sini pedagogiknya itu 30 soal, soalnya kalau nggak salah dari nomor 71 sampai 100. Nah, sedangkan matematikanya itu tuh dari nomor 1 sampai 70 kan sebenarnya. Cuman 10 soal pertama gitu ya kayaknya, lebih ke jadi kata kunci pelajaran. Jadi kita misalkan ada suatu materi nih, nah terus itu masuknya taksonomi Bloom yang mana? Apakah pemahaman, penalaran, sintesis, evaluasi, atau pembuktian? Jadi harus dianalisis, makanya analisis Bloom-nya atau taksonomi Bloom-nya itu harus benar-benar dipahamin. Nah, dari nomor 11 sampai 70 itu tuh benar-benar ngitung gitu ya. Benar-benar kalau saya nih ngitung kan. Berarti kalau misalkan mata pelajaran lain ya tergantung yang ada di kisi-kisi dari pemerintah waktu itu. Jadi dibaca dulu. Tapi satu yang harus dijadikan suatu pegangan, soal-soal yang muncul itu sebenarnya materinya nggak terlalu susah, nggak terlalu ke arah perkuliahan,
bener-bener kayak soal UN, tapi HOTS soalnya. Jadi lebih ke ranah-ranah analisis. Jadi kalau misalkan memahami satu materi harus paham banget gitu. Jadi jangan sampai nanti materinya tuh kayak gampang, tapi jawabannya kekecoh gitu. Jadi di teknis ini memang benar-benar harus diperhatikan dengan baik. Tadi tuh di ruangan tempat saya tes, di sini kemampuan teknis itu banyak banget yang nggak lulus. Jadi PG-nya mereka misalkan 300, tapi skornya cuma 240 gitu. Jadi memang benar-benar harus diantisipasi dengan baik. Jangan sampai udah ngerasa beres terus dikumpulin aja gitu. Jangan, tapi harus dicek lagi gitu. Karena kalau misalkan ragu-ragu ya, kalau tadi ya tips dari saya untuk tadi mengerjakan, kalau misalkan kita ragu-ragu kan pakai tombol yang warna kuning yang ragu-ragu. Terus nanti di akhir sebelum kita submit itu yang ragu-ragu kita hitung. Yang yakinnya kita hitung. Jangan sampai yang yakinnya itu kurang dari passing grade kita gitu. Misalkan saya matematika 290. Berarti kan saya harus mengerjakan 58 soal benar untuk lulus passing grade. Nah, berarti saya harus memastikan 58 soal yang saya kerjakan itu ya segitu, udah saya yakini gitu. Jadi sisanya lagi ya kan cuma 20% kemungkinan benernya. Jadi jangan terlalu diharapkan gitu. Nah, jadi di sini harus berhati-hati ya dari segi pengisiannya. Jangan sampai tombol ragu-ragunya itu nggak dipakai. Itu tuh sangat berpengaruh dari tadi yang saya kerjakan gitu. Jadi kalau misalkan saya yakin saya nggak pakai ragu-ragu, tapi kalau saya udah pakai ragu-ragu artinya saya ngerjain, cuman ya saya pengen tinjau ulang gitu. Nah, di situ makanya tadi kemampuan teknis saya itu pas banget sama passing grade, jadi saya bersyukur banget walaupun pas juga ya maksudnya bisalah lulus gitu ya di kemampuan teknis. Jadi semoga tips-tips ini tuh bisa membantu gitu. Nah, kalau untuk materi apa aja sih yang keluar di teknis, kalau pedagogis tadi udah ya, jadi tentang ya misalkan tipe remedial itu seperti apa, nah yang kayak gitu. Terus misalkan kesulitan belajar siswa, misalkan dari segi visual, maka guru harus ngapain, yang kayak gitu-gitu. Terus misalkan komunikasi efektif antara guru dan siswa itu seperti apa. Nah, atau misalkan kayak matematika ya. Jadi untuk mengecek kepemahaman siswa tentang materi rata-rata seperti apa evaluasi yang kita lakukan. Nah, kayak gitu. Jadi, yang teknis itu benar-benar pedagogisnya itu bisa diimplementasikan di kelas. Jadi, nggak perlu terlalu khawatir, soalnya tadi saya nggak dapet soal yang benar-benar materi teori gitu. Nggak, jadi lebih ke teknis kita ngajar di kelas. Gitu. Nah, sekian dulu sharing dari pengalaman saya tadi tes P3K di hari pertama, sesi pertamanya. Jadi semoga pengalaman tadi bisa memotivasi teman-teman gitu ya. Tadi hasil yang saya dapatkan juga kalau dari manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara itu ya nilainya di atas passing grade, tapi kalau untuk teknis itu pas banget di passing grade-nya. Semoga kita bisa sama-sama dapat hasil yang maksimal untuk bisa lulus P3K tahun ini. Nah, kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh tanyakan di kolom komentar ya, supaya kita bisa bahas bareng-bareng itu di video part 2. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.